dilakukan. Rasul ziarah kubur, NU mematok harga mati. Wong NU kon pada seneng ziarah kubur, karena ziarah kubur sunnah Rasul. Kanjeng Nabi niku punya waktu khusus mengatur ritme ziarah kubur 3 waktu. Pertama, tuh setahun sekali haul teng makam Syuhada perang Uhud mendatangi paman beliau. Yang kedua, setiap hari Jumat ke makamnya ibundanya Rasul, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Setiap hari Jumat, bahkan buka teng Sahih Muslim sampai beliau menangis hanya minta izin kepada Allah untuk dibolehkan menziarahi kubur ibundanya tercinta. Menangis beliau. Tiba-tiba menangis 2 kali, para sahabat gluguk. Karena mboten biasanya Kanjeng Nabi muwun ngantos sebegitunya. Begitu selesai para sahabat tanya, "Ya Rasul, engkau ada apa ya Rasul? Tidak seperti biasanya kau menangis seperti ini." Wahai para sahabat, aku menangis karena 2 hal. Ki dudu Prabowo ki nangis. Yang pertama, itu dudu Jokowi dudu. Nggih. Adil ya, wis ngecung loro nggih adil. Aja dipotong gambare nggih. Menangis pertama sahabat nggih pripun? Napa nangisi Jokowi karena pertama mboten Jokowi urung urip nggih. Saya menangis karena saya memohon izin kepada Allah. Ulangi kalimatnya, minta izin untuk memintakan ampun kepada ibuku. Tapi Allah boten ngijinaken. Di teman-teman ormas Islam yang lain, Allah saja menolak. Rasul meminta ampun untuk ibunya, apalagi kita yang cecer-receh kayak nike, apalah ditolak sementah-mentah. Rasul saja ditolak oleh Allah, mau minta ampun untuk ibunya, tidak bisa. Urusannya nafsi-nafsi. Apalagi sampean pada ini, tidak mungkin bisa. Rasul saja ditolak. Keji banget tuh maknani kayak niku. Bukan ditolak, boten diizinkan. Syekh Alawi Al-Yamani mengutip hadis niki dalam diskusi teng Yaman. Apa kata beliau? Tidak diizinkannya Rasul meminta ampun untuk ibunya. Seluruh ulama ahli hadis yang hadir sepakat. Karena ibunya Rasul tidak punya dosa. Pun paham? Abahnya Rasul tidak punya dosa. Kenapa hari ini viral bahwa bapak dan ibunya Muhammad, Abdullah dan Aminah, dua-duanya kafir ahli neraka, terjadi teng Jawa Timur. Banser gatik kabeh kreket. Sopo sing ngomong? Sopo sing ngomong? Paham niku? Kreket. Borong sing ngomong jenggote dawa. Oh, yang ngene iki sampe kuwi lho kon ya. Mandan berinding manyan. Cimate tipis berarti gue nggih. Ulane banser niku ngarep mangkat tugas hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping 13 aja mbekan. Nembe pitu. Lah surat dadi jazaa pitu ngos. Ora sakti ketiban cecek mesti kelenger nggih. 13 aja mbekan, pitu wis cengap-cengap. Banser kula 1000 paksa kecamatan 1000 banser. Ijazah kabeh. Aja mbekan. Walaupun sampai gletak. Iya dikata tanggung jawab. Tak tanggung karo tak jawab nggih. 1000 banser Pak, subhanallah. Gogoh. Nggih, gogoh. Dan niku banser teng Jawa Timur akhirnya datang beserta Kapolres dipimpin oleh Pak Wakanya mendatangi majelis pengajian. Tidak ada pembubaran acara, hanya meminta ustadznya diganti karena telah melecehkan orang tuanya Kanjeng Abdullah dan Aminah, dua-duanya kafir, penghuni neraka. Astagfirullahaladzim. Buka surat Al-Isra ayat 15 Pak. Allah tidak akan pernah menyiksa kaum
yang hidup setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, hatta nab'asa rasula, sehingga aku Allah mengutus seorang utusan. Siapa saja yang hidup setelah Nabi Isa diangkat sampai diangkatnya terutusnya Nabi akhir zaman, ini masa transisi, disebut dalam tafsir ahlul fatrah. Tidak ada siksa, tidak ada adab, tidak ada. Itu semua urusanku, kata Allah. Kenapa tiba-tiba hari ini divonis disiksa? Berarti melampaui kebijakan Allah. Mbok innalillahi wa Allah dua berarti ya. Masya Allah, zaman akhir lahir Allah baru. Paham niku? Hati-hati. Karena Rasul sudah ngendika di dalam kitab Irsyadus Syari yang ditulis oleh Hadratus Syekh Basim As'ari, tidak akan pernah terjadi hari kiamat, tidak akan pernah, sehingga datang 70 orang pendusta. Paham niku? Tidak akan ada hari kiamat sehingga muncul 70 orang pendusta. Niku sih sinten mawon tat nyung burang ngerti aja ditakoni nggih. Enteni bae ngrana kiamat berarti wis 70 kaya niku mawon. Diitungi kok malah dadi fitnah fulan. Nyung ngono kok tat 8 nyung jujure pol wae kan mendelik nggih. Dadi curna bae mengalir. Nggak tiba-tiba Gunung Slamet dongo kowe berarti wis 9 nggih. Masyaallah, tukang bohong banyak sekali, berita gaok, masya Allah, di mana? Lah goak kan bahasa Inggris, wong kulo ceramah bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya goak, bahasa Jawa nih gaok, nggih. Nah makanya jajal rika pada kondur teng dalam tiba-tiba ana gaok muni Ibune kan takon, bapaknya krungu kan ana gaok muni, iya lho wis ping pindho, sing mati sapa ya lah kan kaya niku. Bapaknya ya kaya sono, disit RT kene wis ngletak telu, diitungi tok malah sing ngitung ngletak pertama nggih. Jadi yang ngerana wong lara jadi diitungi ditiliki kok diitungi. Paham nggih? Berita hoax, bohong. Karena apa? Sayyid Abdullah hidup pada zaman setelah Nabi Isa dinaikkan, ditimbali kalian Allah, dan wafat sebelum putranda tercintanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masih dalam kandungan. Maka beliau berada di dalam masa transisi. Tidak ada Nabi, tidak ada kitab suci. Ahlul fatrah, tidak akan aku siksa mereka. Tiba-tiba jadi kafir melebung neraka. Sing gawe neraka sopo? Indonesia ki paling melasi pak. Neraka urung dibuka wis akeh wong sing mlebu. Waduh ora sabar aku ya. Neraka dari dibuka wis gemblok-gemblok padha anjluk dewek. Lamun mrika mlebung neraka, nggih, ngathak namine nggih. Indonesia tok jeneng alam dunya sing aneh Indonesia tok. Tapi yang arep pindah ya bingung nang kana pada perang tadi suka nang kene nggih, bingungi aman nggih. Ora ana perang. Allahumma amin. Sayyidah Aminah sama hidup setelah Nabi Isa diangkat dan wafat sebelum putra tercintanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bun kaya niko beliau Rasul meminta izin yang kedua. Aku menangis yang kedua sahabat karena aku minta izin kepada Robku untuk menziarahi kubur ibuku. Malaikat Jibril turun, engkau diizinkan menziarahi kubur ibumu. Di dalam kitab Birrul Walidain yang ditulis dening Syekh Ahmad Ali Asuro, salah satu guru tetap Masjid Nabawi. Jadi nek haji atau umroh niku biasanya bar salat niku cokan wonten majelis. Nah niku salah satunya Syekh Ahmad Ali Asuro niku nganggit kitab asmane kitab Birrul Walidain. Teng halaman 6 beliau mencatat, Rasul setelah diizinkan ziarah kubur oleh Allah, kata Jibril, kau diizinkan ziarah kubur kepada kubur ibumu. Maka aku lakukan ziarah kubur fi kulli yaumil jum'ah marrotan. Setiap hari Jumat sekali aku datangi kubur ibuku. Jadi Rasul punya rutin saben tahun sekali, kata Imam Ahmad di bulan Muharram. Kemudian yang kedua setiap hari Jumat ke makam orang tuanya.
Dadi mangga pada diikuti, aja warisane tok pada diarahi, kuburane ora ditiliki, jan persis kaya wong Purwokerto. Nggih. Warisan tuh dipohos-pohos masih sidang, kuburane diziarahi ora ngasih sidang. Ya kan alang kasih ziarah, tiba-tiba ana wong mati njujugna jenazah, kepengin weruh kuburane bapane ilang. Kuburane sini ngendi iki ya? Pak Lebih punten nggih. Kemian si bapane yang dipendem nang ndi ya? Pak Lebih kan jeleng innalillahi iki bocah masa kuburane bapane dhewe ora weruh. Pak Lebihne action ngodingin Mas, tak pikir ngoding. Aduh nggih. Seingat saya ora sida dikubur, ha? Sing bener be, iya dipanggul balik dengan kakangmu kok. Jajal digoletin nang lemari jajal sertifikat mbok menawa dilaminasi suglang kono. Kuburane bapak niku bisa ora weruh. Sertifikat weruh terus. Nggih, yang mencarikan dunia datangi kuburnya ketika sudah meninggalkan dunia. Apa kata Nabi? Siapa ziarah ke makam kedua orang tuanya atau ke salah satu makam kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, satu, hajat-hajatnya akan dikabul oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya, Allahumma. Orang tuanya yang diziarahi diampuni dosa-dosanya, diganti dengan kebaikan sebanyak huruf-huruf Al-Quran sing panjenengan baca. Di maca Yasin ya garing ngitung huruf Yasin pira, pinten huruf Yasin pun nate ngitung. Urusan dihitung loro tok ya dan sin kok malah bingung. Lah kula kan matur huruf Yasin pinten? Iki kan loro. Ya karo sin. Maksudnya ujarku surat Yasin sing cerita surat siapa? Jadi mangga Pak, ziarah kubur saestu berkahnya luar biasa. Setiap hari Jumat lah minimal panjenengan bar Jumatan sederenge kondur langsung ke kuburan. Gini mboten? Sempatkan ke kuburan. Siapa yang datang ke kuburan orang tuanya paham. Ide Fatur Rahman kotong rajin nemen Masya Allah. Warisane toli setitik tapi rajin mari ngene. Engko gampang-gampang tak golek namane warisan ke sebelah kuburan di sana sing kosong ana tenggone. Warisan gugedeman sampai ditilali perang karo saudaranya. Gini apa betul? Kulo dadi kepala desa tahun 99 sampai 2007. Kepala desa kulo. Reformasi guling Orde Baru kulo nyalon lurah payu alhamdulillah. Sing ngene langka reformasi ya ora payu wong kulo the blacklist tukang demo nggih. Kulo niku terkenal tukang demo Kabupaten Banyumas. Apa betok demo sepanjang ora bener. Harus bener ta ya tak ucapkan terima kasih kayak gini. Sing ora bener mesti tak demo Pak. Napa mendolimi masyarakat pasti tak demo. Mulane begitu kulo dadi lurah langka wong demo, yang pimpinane wis dadi lurah. Sing demo sapa? Sing mimpin ora anak nggih. Kulo dadi lurah niku paling bengel bahasi wong rebutan warisan, Masya Allah. Jan diukur ya ora rampung-rampung. Gini betul. Pelontong kanan, pelontong kiri, kurang geser, no, kurang maju, titik wis maju, kurang kemunduran. Jadi mikir kurang maju, kemunduran. Kabeh rampung ya ora ana duwite, Pak. Terima kasih Pak Kades, alhamdulillah barang jenengan dadi lurah kayong aman bagi tanah. Iya. Tening yang ora li apa-apa iki ya masyaallah. Emangnya nyalon lurah gratis ya, Pak ya? Niku susah rebutan warisan. Tapi yang aman tidak sampai ke kecamatan apalagi ke pengadilan marem atine bisa nyelesaikan masalah cukup sampai di tingkat kantor balai desa. Gini mboten? Sudah kayak niku. Nah niku didilar pada rebutan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Rasul mencontohi setiap hari Jumat ziarah ke makam ibunya. Nah, tangisan Rasul berbuah diizinkannya beliau ziarah ke makam ibunya. Sekaligus menampik propaganda orang-orang kafir Quraisy yang berspekulasi. Ya kayak zaman seniki dimuncul namanya. Abdullah bapaknya Rasul, Aminah ibunya Rasul, kafir dua-duanya masuk neraka. Dari dulu sudah seperti itu. Padahal di dalam surah At-Taubah ayat 84 jelas cara Banyumase cetha wela-wela, mriki cetha welo-welo. Beda setitik maksudnya pada. Surat At-Taubah 84. Coba lihat.
wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kata Allah, ojo pisan-pisan sira Muhammad kekasihku mensolati salah sijine wong sing matine koyo Abdullah bin Ubay. Buka surat At-Taubah 80 sampai 86 sekaligus asbabun nuzulnya. Mangke dados ngertos, nggih. Niku kisah perang Tabuk, ada provokator namanya Abdullah bin Ubay, provokator kelas ulung. Angger sikiono jeneng Indonesia bisa modal madil nggih. Untung bisa pateni gasik nggih. Provokasi di mana-mana. Maka kata Allah, ojo pisan-pisan mensolati nalika ono wong medine koyo Abdullah bin Ubay. Apa kata Allah? Wala taqum ala qabri. Lan sira kekasihku ojo pisan-pisan ngadeg ndonga nang dawa kuburane wong sing matine koyo Abdullah bin Ubay. Tidak boleh doa di atas kuburnya. Ngeri kaya niki kan bisa dipotong niki ayatnya. Tuh Allah saja melarang berdoa di atas kubur. Itu ada ustadz yang licik memfotokopi ayat ini tapi dipenggal sampai di sini. Tidak diterangkan alasan Allah kenapa Rasul tidak diizinkan berdoa berdiri di atas kuburnya si Ahad wau. Padahal ayatnya masih berlanjut. Ada alasan Allah. Kenapa Allah melarang Rasulnya berdoa di atas kubur seseorang? Apa kata Allah? Bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Karena dirinya kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Terus teng surat At-Taubah pun jelas. Siapa yang tidak boleh diziarahi kuburnya, didoakan kuburnya, gimeniko kuburane wong-wong kafir. Nek kuburannya bukan orang kafir, dipersilakan. Maka niki menjawab, dengan Rasul diizinkan oleh Allah menziarahi kubur ibunya, berarti ibune Rasul kafir napa mboten? Mboten. Fitnah terbantah, hoax terpukul KO ronde pertama. Jadi dulu sudah ada berita hoax, berita bohong, fitnah-fitnah keji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasul saja punya waktu khusus setahun sekali di bulan Muharram, seminggu sekali di hari Jumat, maka kita lakukan. Yang ketiga, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, juga dikutip di dalam Sahih Muslim, bahkan niki ditulis di halaman 262 putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah hasil Muktamar Jogja. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasul setiap malam menggilirku, tiba-tiba di penghujung malam keluar dari rumah dan menuju makam Baqi. Saben esuk sebelum Bilal bin Rabah adzan, beliau sudah berada di atas kuburan Baqi. Sayyidah Aisyah sempat ngendap-endap mengikuti Rasul karena ada faktor cemburu. Jangan-jangan pindah ke istri yang lain apa ya? Akhirnya diikuti, ternyata ke kuburan Baqi. Apa kata Sayyidah Aisyah yang sudah ngumpet di salah satu pilar-pilar masjid? Atolal qiyam, berdiri lama. Sampai di kuburan Baqi, Rasul memperpanjang berdirinya. Atola landawake sopo Rasul al-qiyama ing jumenenge, wa yarfa'u yadaihi, lan ngangkat sopo Rasul yadaihi ing asto kalih mulyanya beliau. Angkat. Ginopo? Wa yad'u lahum, lan dungo sapa Rasul lahum kangge ahli kuburan Baqi salah samarotin ping 3. Untung caprese kur loro dadi ora mlebung hadis niki. Nggih.
Dongane ping 3. Nopo yang dibaca Rasul? Allahumma ighfir li ahlil baqi al-gharqad, Allahumma ighfir li ahlil baqi al-gharqad, Allahumma ighfir li ahlil baqi al-gharqad. 3 kali dengan suara keras. Sebab nopo? Sayyidah Aisyah sampai midanget. Mengangkat asto, ndak ada Rasul donga kayak niki, Allahumma ngeledek malaikat. Jaluk papi ora, nggih. Tabok sisan tuman. Donga orang ngedeng, nggih. Ada lebih dari 100 hadis yang ketika Rasul berdoa mengangkat asto kali, Pak. Lebih dari 100 hadis. Yang belum pernah dilakukan Rasul ketika ndonga niku astone ngepel niku dereng nate, Pak. Allahumma malaikat iki ngancam minyu apa yo? Pasti mengko malaikat minta bantuan Israel. Datang cabut nyawane Rika, nggih. Paham niku nggih? Mengangkat asto kali. Bahkan sering digambarkan oleh para sahabat sampai cengklak putih niku ketinggal saking tingginya mengangkat. Bahkan ketika berdoa, ketika utusannya dipotong ke telinganya, Rasul berdoa sambil bergetar tubuhnya, serbanya dawah. Sayyidina Abu Bakar memegang, ya Rasulullah, ampun ya Rasul, Allah telah mendengar doamu ya Rasul. Jadi bohong nek ana wong ngendika bahwa berdoa mengangkat tangan bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Ki janjane wong ngendi sing ngomong iku niku? Hidi. Nggih. Ya mungkin gue salah satu pembohong, Pak. Tapi jumlahnya sampai banget. Kaya-kayane wis swidak pitu yo. Dari nunggu telu tok. Insyaallah. Mengangkat asto. Niku setiap pagi sebelum Bilal bin Rabah adzan subuh. Wonten piyantun mriki sing surunge adzan wis padha ning kuburan. Jajal sepisan ana kloros gedhong mentiur balik. Innalillahi, pocong coklat menyat siji. Kloros gedang pocong coklat. Mulane diperhatikna dingin secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, nggih. Angger kur mlirik karo wedi ya rupane kaya pocong, maca ayat kursi. Angger pocong temenan ya ilang, pocong lomboan mesti medegeg bae oh wit gedang. Mulane diwacana ayat kursi ora lunga-lunga ngene. Oh begitu di ayat ayat kursi pocong temenan ya melayu. Lho wis ngerti anu temenan mung logo bae nggih. Ya melayu berarti ayat kursine ana huruf sing salah. Tajwid ora beres nggih. Cime ngerti tajwidnya salah ora bakal lunga nggih. Emangnya Jim ora ngerti tajwid? Ngerti, kudu ora tumulang tok nggih. Baca ayat kursi ngasih gobyos Jime meneng bae tajwidnya bermasalah. Suka ngundang ustaz tat jenengan sing tajwidnya beres tulung lah wiridan nyong bali dingin nah nggih. Baca ayat kursi ngasih gobyos Jime ora lunga-lunga. Sing disalono oh kiai ning nglomboni ge jare kon maca ayat kursi wis diwaca ora ilang-ilang ya tajwidnya bener apa ora itu masalah ayat kursine nggih tajwide kulo riyen kaya niku Pak waktu nyalon lurah niku kepung 7 dukun saestu saking daerah kidul pantai selatan kulo dikepung sing cerita sinten ya wong sing golek dukun begitu kulo dadi lurah tak dadekna ketua RT mutah kabeh bareng tak wis sarung karo baju koko nggih cerita kobo. Wallahi tad sampean ku terkenal sakti ini luar biasa. Sampean ku dilawan dukun 7. Dukune niku teng gawang teng lapangan teng jejer gawang gludag Pak, gludag. Saestu sing cerita niku. Sampean jane jimate apa? Loro. Kulo ya waleh loro. Ayat kursi dan kursi. Kan kula nyalon lurah sedinan jagong ning kursi ning panggung teng Banyumas niku jagong iki ndelungna wong padha nyoblos dada ya lho. Ya supaya nyoblos nggih didadai turu malah ora dicoblos sisan nggih. Dadi kula maca ayat kursi sepanjang longgo. Kalau sampai ayat kursi sing kula waca ora pas sebab makhraj utawa tajwid salah kan ana persiapan kursi. Dukun tak serampang karo kursi masuk orang gludaga nggih. Nganggo ayat kursi tok wis mental ya kursine ora sida denggo nggih.
Dadi angger panjenengan wirid kok ora ampuh, dudu wirid sing salah. Tajwidnya ada yang bermasalah. Ila orang di tajwid ila, ya dadi mari ngendi jajal gue ila kemana yuk? Harusnya kecuali tadi kemana? Gini betul? Nah, kuwi tajwid bermasalah namanya. Ulane urung mesti itu ngapal sapa yo? Wis 40 dina peraturan ana hasile. Lah tajwid bermasalah napa mboten? Mulane ilmu tajwid niku penting. Ini penting. Nggih maos napa kemawon, lebih-lebih salat. Gini mboten? Bon. Ternyata Rasul setiap pagi berada di kuburan Baqi. Bon. Sahabat 2 kali terkejut dengan sikap Rasul di kuburan teng makam. Pertama, para sahabat ikut Rasul. Melalui kebun kurma tiba-tiba ada 2 kuburan. Rasul berhenti. Wonten napa ya Rasul? Iki wong loro lagi disiksa lorone iki. Sahabat pencelasna pelepah kurma sing ngisi nom, sing ngisi seger. Nggih, pencelas jeleng. Dibelah dadi kalih dening Kanjeng Nabi. Jus tancebakan masing-masing kuburan setanceban, masing-masing kuburan setanceban. Sahabat mlongo sedoyo. Ya Rasul, Tirusnya sabuk disiksa malah disogok. Lu lagi disiksa kok malah disogok, kenapa mboten nambahi kejedot-jedot sogokannya pelepah kurma niku. Sebab menurut sahabat orang mlebu ngakal iki. Hubungannya apa disiksa karo dituncel pelepah kurma. Ternyata Rasul ngendiko, bok menawa dengan pelepah kurma iki esi seger dereng kering, Allah menghentikan siksane wong loro iki. Paham niku? Lihat, bok menawa Allah menghentikan siksa selama pelepah kurma iki dereng kering. Mari kita ambil hukum pohon belum kering, namanya pohon hidup. Al-Quran ngendikakan kabeh makhluk sing ana nang langit lan bumi bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk pelepah kurma, karena isi seger, dereng garing, dereng disebut benda mati, masih hidup. Bertasbihlah pelepah kurma. Tasbihnya pelepah kurma mawon saged menghentikan siksa kubur. Nopo mali tasbihe anak soleh, you know. Kubit ngaziarah kubur kepripun. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Teng dhuwur makom berhenti siksanya, kata Nabi. Tasbihnya pelepah kurma mawon menghentikan siksa kubur. Insyaallah.